Oke, selamat siang Bu Neni. Bagaimana kabar hari ini? Terima kasih kepada Bu Neni yang sudah menyediakan waktunya, ya. Dan untuk coaching kita hari ini dan percakapan kita hari ini, semoga ada yang hasil yang kita dapatkan, Bu. Ya, baik. Selamat siang Pak Karika. Terima kasih banyak Ya, atas segala kesempatan yang diberikannya. Luar biasa sekali ini bisa bertemu dengan Pak Karika secara virtual. ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Saya juga senang bisa bertemu lagi dengan Bu Neni, apalagi dengan keadaan yang sehat, afiat, gitu ya, Bu ya. Ya, boleh mungkin bisa diceritakan Bu Neni, akhir-akhir ini, kemudian ya di selang-selang sekarang ini ada kesibukan apa dari Bu Neni dan Oke, ada baik. kendala apa yang dirasakan oleh Bu Neni? Iya, baik. Mumpung ini bisa bertemu secara virtual, deh saya sampaikan saja. Salah satu kegalauan mungkin ya yang menjadi apa ya sedikit mengganjal dalam pikiran saya, yaitu adalah tanggung jawab dan tugas-tugas kita sebagai guru penggerak saat ini sedang masa puncak-puncaknya ya Pak ini sepertinya. Wah luar biasa sekali, tapi puji Tuhan saya selama ini bisa mengikuti walaupun kadang terseok-seok. Namun di sisi lain dalam pikiran saya juga dalam 1 minggu ini kami diminta untuk mempersiapkan penilaian sumatif. Dan itu pun saya juga harus meluangkan waktu khusus sehingga saya harus benar-benar bisa mencapai hasil yang terbaik. Kemudian yang ketiga yang mengganjal pikiran saya adalah ketika dalam dunia pendidikan pasti kita tidak lepas dengan tupoksi kita sebagai seorang pendidik sekaligus sebagai guru yang memang punya tanggung jawab sampiran-sampiran administrasi lainnya. Ini salah satunya ini Pak Karika. Baru kemarin saya Ya, diberitahu untuk ya. kira-kira jenengan siap tidak Bu untuk menjadi koordinator pamong kembali di Oke. magang ketiga. Wah, saya langsung shock ini Pak. Seperti itu. Berarti ya, berarti itu yang menjadikan shocknya Ibu ya pada Nih, perasaan yang Ibu alami sekarang. Shock, wah ini lagi tanggung jawabnya sebagai guru penggerak belum selesai, apalagi sedang padat-padatnya jadwal, tambah lagi modul yang banyak gitu ya Bu ya. betul Kita harus sekali. menyiapkannya, kemudian nah kok ternyata besok minggu depan ada penilaian sumatif, kita harus mempersiapkan penilaian tes sumatifnya itu juga, tambah lagi kok tiba-tiba ditanya siap tidak Bapak Ibu nah ini menjadi koordinator pamong kembali dengan untuk Betul. membersamai guru-guru yang lain ya, itu sudah sangat wow sekali Bu menurut saya. Nah sebenarnya capaian apa yang ingin Ibu dapatkan sebenarnya dari ketiga hal tersebut? Mungkin dari tadi yang sebagai PGP, kemudian tugas di sekolahnya sebagai pamong, kemudian dan juga tes sumatif. Sebenarnya capaian apa yang sebenarnya Ibu inginkan nantinya? Iya. Nah, pasti capaian yang ingin saya uh, ambil Dapatkan, pastinya adalah ya. memberikan semuanya secara maksimal. Namun saya menyadari betapa banyak besar dan tanggung jawab yang harus kita pikul selama ini. Apakah saya sanggup Pak untuk bisa melaksanakan itu secara bersamaan? Rasanya kok menjadi sebuah kegalauan saya nggih Pak nggih. Saya sanggup atau tidak itu. Makanya di ruang ini saya bertemu dengan Pak Kareka untuk menyampaikan unek-unek saya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Dan ini capaiannya adalah pengen memberikan secara maksimal ya Bu ya, baik itu dari Betul. tanggung jawabnya sebagai PGP, kemudian juga tes sumatif ya, memberikan maksimal. Dalam hal Ibu yang dimaksud Ibunya maksimalnya itu dan arti maksimal, maksimal yang bagaimana Bu? Maksimalnya. Gimana ya Pak? Kriteria Kalau maksimal menurut Ibu, kriteria maksimal kriteria. menurut Ibu itu apakah semuanya menjadi
terlaksana atau gimana? Itu menurut Ibu yang bagaimana? Maksimalnya menurut Ibu? Oke, maksimal kalau kita bicara menjadi maksimal kan inginnya yang terbaik. Tapi yang terbaik menurut saya itu kalau saya kategorikan Benar? mungkin tolak ukur saya mungkin kalau dari rentang 1 sampai 10 mungkin saya maksimal untuk saya 8 ngoten gitu. Untuk mencapai sana itu butuh perjuangan yang luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu dalam pencapaian ini saya mengharapkan bisa ketika memberikan hasil pembuatan soal sumatif itu saya bisa tepat waktu yang pertama, yang kedua mungkin ketika harus berhadapan dengan tugas sebagai koordinator saya bisa menghandle rekan-rekan dengan baik, dan yang ketiga mungkin sebagai CGP saya pun bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab sekaligus juga bisa belajar dengan menyerap materi sehingga nanti kedepannya untuk saya juga untuk keberlangsungan saya dalam belajar kurikulum merdeka ini begitu Pak. Oke, ya maksimalnya menurut Ibu tadi kan yang menurut dari diri Ibu itu dapat menyelesaikan tepat waktu tugasnya gitu ya Bu ya. Nggih Kemudian Pak. tugas baik itu tes sumatif, kemudian juga tugas dalam PGP-nya, terus dapat menyerap modul materi-materinya dengan baik, menurut Ibu ya. Kemudian dan dapat menghandle guru, kalau menjadikan guru pamong, menjadikan koordinator itu dapat menghandle guru pamongnya, gitu ya Bu. Oke, kalau pada saat ini sebenarnya Ibu sudah merasa itu kalau tadi level antara 1 sampai 10 Ibu merasa baru sampai nomor berapa Bu? Karena target Dengan saya kekuatan tadi Ibu maksimal yang 8 ya Pak ya. iya Saya Bu ya. mungkin sekarang masih ada di 5 mungkin Pak. Oke. Masih setengah-setengah saya. Oke. Masih di Sekarang 5. ada di 5, kemudian ingin mencapai meningkatkan menjadi level 8 ya Bu ya. Nggih Pak. Ya. Harus. Nah, oke, menurut Ibu untuk tadi untuk tepat waktu, ya, kemudian itu dapat menghandle guru pamong, sebenarnya langkah awal yang dapat kita lakukan dengan keadaan kita sekarang ini sebenarnya apa saja, Bu? Langkah pertama Pak yang ingin saya lakukan. Ya, langkah-langkah yang sebenarnya yang dapat Ibu lakukan, langkah-langkah awal ini ya. Ya kalau sampai 8 nanti oke lah Bu. Mungkin sampai 6 7 dulu atau nantinya 8. Jadi kan ada langkah-langkah yang kita eh, lakukan untuk mencapai itu. Nah, terkait tadi untuk mencapai tepat waktu kita harus bagaimana? Untuk dapat Oke. menghandle guru pamong kita harus bagaimana? Untuk dapat menyerap modul atau dan tugas PGP kita juga harus bagaimana? Nah, langkah-langkah yang menurut Ibu dapat lakukan di pertama-tama ini nih, minggu pertama ini mungkin seperti Iya, apa? baik. Saya akan mencoba apa ya Pak ya, membuat time schedule mungkin ya. Jadi apa yang saya lakukan akan saya jabarkan dan saya harus punya target. Hari ini bisa menyelesaikan apa. Besok saya harus menyelesaikan apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya juga harus menjawab untuk yang koordinator ini untuk sementara waktu saya tidak dulu. Saya mungkin untuk yang lain bisa, namun untuk menjadi koordinator sepertinya saya harus rehat sejenak karena saya takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan. Begitu. Itu langkah kedua, memutuskan apakah saya lanjut menjadi koordinator atau tidak. Begitu Pak Karika. Oke, ya bisa saya tangkap Bu. Terima kasih. Bagus sekali Bu. Dari apa yang ingin Ibu lakukan, yaitu menjawab koordinator, ya, menjawab tadi pertanyaan dari kepala sekolah, apakah bisa atau tidak, ya. Mungkin sementara boleh untuk tidak dulu menjadi koordinator, tapi takutnya nanti dapat tidak maksimal kepada Oh, teman lain. Tapi juga bisa, mungkin bisa juga langkah yang membantu apa hal yang pengen terkait tadi kalau tidak bisa menjadi koordinator mungkin Bu Neni itu dapat melakukan apa yang dapat membantu eh, guru pamong tersebut, guru-guru pamong yang iya. lain. Oke, rencana saya ke depan yaitu walaupun misal pun koordinator tidak bisa, tapi saya bersedia membackup. Jadi
siap berada di belakang guru koordinator untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas, peran serta dan tanggung jawab. Itu yang pertama, saya siap membackup teman koordinator. Yang kedua, mungkin saya juga bersedia kalau memang saya masih dipercaya, saya bersedia menjadi guru pamong dalam rangka menularkan ilmu yang sudah saya terima selama ini. Gitu. Sementara Ya, untuk yang iya, sangat luar biasa sekali Bu, apa yang dipikirkan oleh Ibu dan kesediaan Ibu untuk tetap membantu temannya ya Bu ya, menjadi membantu koordinator atau menjadi siap membantu teman yang lain, kemudian juga siap untuk menjadi koordinator, siap menjadi guru pamong ya dari pengalaman Ibu yang sudah gitu kan. Tambah lagi tadi terkait yang tugas PGP, kemudian tes sumatif, Ibu mau membuat schedule ya, langkah awalnya mau membuat schedule dan target deadline ya, target mana yang hari ini yang harus dikerjakan apa, besok yang harus dikerjakan apa ya. Itu sungguh sangat sudah tersusun Bu, sudah tersusun dengan baik. Itu yang semoga dapat Ibu lakukan ya. Berarti sudah bisa ditangkap Ibu, mungkin apa hasil yang dapat Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini? saya rasa saya sudah menangkaplah Pak arahnya, mungkin kemana saya harus berbuat apa terlebih dahulu. Dan saya kira-kira nanti kesimpulan saya seperti ini. Berarti langkah pertama saya harus memutuskan dulu, menjawab iya atau tidak, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, setelah itu saya menyusun time schedule. Saya menuliskan apa yang menjadi prioritas utama saya, kemudian melanjutkan dengan penyusunan bentuk-bentuk tugas dan tanggung jawab saya, seperti itu. Itu rencana Ya, saya. ya, terima kasih sekali Bu. Bagus sekali. Kami tunggu actionnya Bu ya, dan bagaimana nanti hasil yang sudah Ibu lakukan untuk beberapa hari ke depan. Mungkin juga saya ingin juga mendengar ceritanya Ibu. Mungkin juga ada tambah-tambahan dan kemajuan dari setelah kita coaching, kemudian tadi sudah menetapkan usahanya yang diambil oleh Bu Neni, sehingga ada kemajuan yang akan Ibu lakukan dan yang sangat bermanfaat. Itu Ya, dulu terima kasih mungkin banyak. uh, terima kasih sekali dan semoga sukses lancar semuanya Bu. Amin. Sampai Amin. ketemu untuk depannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Selamat sore. Terima kasih banyak atas segala bantuannya Pak Karika. Mari. Selamat siang Pak Karika. Apa kabarnya ini siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Siang hari ini sangat baik-baik saya. Ya walaupun ada sedikit mengganjal tadi. Bagaimana dengan kabar Ibu Neni hari ini? Luar biasa, baik-baik juga. Terima kasih ya karena sudah bersedia hadir di dalam ruang meet ini. Saat ini Pak, kita akan melakukan coaching selama 15 menit ya kurang lebih. Dan tidak akan lama. Saya memastikan perbincangan kita hari ini sifatnya rahasia. Jadi silahkan Bapak bercerita saja apa yang ingin Bapak ceritakan siang ini. Baiklah, 15 menit ini saya siap mendengar dan siap menjadi pendengar yang baik. Baik, sudah Terima siap ya? kasih Bu. Ya, Iya Bu, baik. terima kasih sudah meluangkan waktu juga untuk mengcoaching saya hari ini. Sebenarnya yang ingin saya ceritakan Bu, tadi kan suasana saya sudah alhamdulillah baik, tetapi ada Oke. yang terganjal ya. Apa itu keganjalan saya tuh merasa apa ya, agak gregetan atau apa ya dengan anak-anak yang sekarang ini. Jadi mungkin di dalam sekelas Bu ya, itu kan kok mereka belum ada kesiapan untuk memulai pembelajaran. Padahal sebelumnya juga saya sudah menyampaikan pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah menyampaikan bahwa besok kita akan belajar ini kan gitu. Tetapi pada saat pertemuan selanjutnya atau tadi yang ketemu tadi ternyata anak-anak itu
masih banyak dan nggak cuma satu kelas atau berapa, tapi selama 2 minggu ini kok ternyata mereka tuh masih seperti itu, kayak belum siap. Kemudian saya juga menjadikan agak agak bukan jengkel ya, agak jengkel kok memang tidak mendengarkan. Apakah mereka itu tidak mendengarkan saya yang saya sampaikan kemarin atau bagaimana? Itu yang menjadikan saya tidak enak hari ini. Oh, begitu ya Pak Kareka. Jadi yang saya tangkap, Bapak ini hari ini sepertinya sedang lelah, sedang gegeten, sedang jengkel karena anak-anak mungkin belum mengindahkan atau melaksanakan apa yang sudah menjadi himbauan Bapak. Begitu ya Pak ya, yang saya Benar, tangkap. benar Bu, benar sekali itu Bu. Iya, baik, saya tahu rasanya seperti apa ketika kita sudah menyiapkan materi, ketika kita sudah menyiapkan segalanya di dalam kelas, anak-anak sampai di kelas ternyata hanya diam saja, ya begitu Pak. Nah, dari yang sudah Bapak alami saat ini, setelah topik ini, dengan topik ini, kira-kira di akhir percakapan selama 15 menit ini, apa yang ingin Pak Kareka dapatkan? Monggo. Oke, yang ingin saya capai dan ingin dapatkan itu anak-anak itu siap Bu. Yang jelas mereka itu tahu apa yang harus mereka maksudnya minggu depan tuh misalkan pertemuan selanjutnya tuh kita harus belajar materi ini kan gitu. Mereka harus tahu seperti itu Bu. Dan mereka harus juga siap. Nah, siap. Walaupun pemahaman kan masih, kalau pemahaman kan kita bisa di dalam pembelajaran kan ada apa ya yang saya berikan pas saat kesimpulan, saya memberikan pembenaran, menyimpulkan kembali mana yang benar terkait pemahaman itu mungkin masih bisa Bu ya. Tetapi yang jelas adalah mereka tuh harus siap dan harus tahu sebenarnya, nggak usah banyak-banyak mulut Bu untuk mencapai bisa atau tidaknya tuh ya nggak bisanya bisa dikit, tapi harus tahu apa yang akan mereka pelajari. Itu aja Bu kalau dari saya. Iya, Setiap minggunya sampai nanti selama 1 semester ke depan kan gitu. Itu yang sebenarnya yang saya inginkan kepada anak-anak tiap saya masuk kelas. oke, baik. Di sini terima kasih, saya menangkap Bapak memang mengharapkan anak-anak itu harus siap dan tahu untuk mencapai bisa, sepertinya bukan hal goal terakhir ya Pak ya. Iya, Kalau masalah bisa atau tidak itu kan kemampuan mereka. Yang penting iya, iya, anggap Bu. saja mereka harus siap untuk belajar. Nah, dari situasi yang ideal ini ya, ini kan saya anggap sebagai situasi yang ideal G Pak G. Iya, Apa yang Bapak harapkan kepada anak-anak di dalam pembelajaran nanti kira-kira? Misalnya anak-anak lebih pembelajaran prepare. lebih siap, dengan dirinya juga siap, kemudian materi yang mereka juga sudah saya berikan siap kan seperti itu. Kemudian aktif di dalam pembelajaran juga, apa yang harus mereka lakukan tahu ya, tahu apa yang sudah mereka lakukan. Otomatis tambah lagi mereka harus juga menghargai saya ya sebagai gurunya yang sudah memberikan ini, menjelaskan langkah kegiatannya ini. Nah itu mereka harus tahu itu Bu. Itu yang saya harapkan kepada anak-anak Bu. Nah, luar biasa sekali ya. Memang banyak sekali yang kita harapkan termasuk mereka menjadi siswa yang aktif, itu ya titik beratnya. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, apa tolak ukur Anda anak-anak itu bisa dikatakan menjadi lebih aktif? Aktif itu kan macam-macam ya Pak. Mungkin aktif berbicara sendiri atau mungkin aktif dengan kegiatannya Nah, sendiri. Nah, ya, ini yang ingin saya benar Bu. tanyakan. Ya, aktif dalam hal ini adalah aktif kalau saat diskusi mereka aktif bertanya, kemudian terkait pembelajaran atau materi ya bertanyanya pun otomatis terkait materi yang kita pelajari, kemudian juga menanggapi teman-teman yang sedang presentasi, itu kan termasuk juga keaktifan mereka, itu kesiapan mereka juga, ya kan. Kemudian nggak cuma itu juga Bu, aktif kadang ada yang buku saya ketinggalan Pak, wah saya lupa nggak bawa ambil nggak tahu hari ini ada matematika atau tidak. Kadang
bisa-bisanya buku ketinggalan gitu. Itu kan tambah membuat kadang kita loh, ini anak itu sudah siap belum? Nah itu keaktifannya sebenarnya bukan jelas terkait pembelajaran dan semua yang menunjang mereka untuk lebih berpotensi untuk meningkatkan potensinya itu Bu, dan kemampuannya. Itu yang sebenarnya nggak muluk-muluk saya Bu, seperti itu. Iya, bagus sekali ya. Memang kita tidak perlu bermimpi yang tinggi-tinggi nggih Pak. Tadi saya melihat Yes. Pak Kareka nggak usah muluk-muluk Bu saya. Nah, paling mereka cukup aktif menanggapi temannya berdiskusi atau bukan hanya aktif berbicara sendiri seperti itu. Nah, jika digunakan skala rentang 1 sampai 10, kira-kira di manakah posisi Pak Kareka dalam upaya pencapaian tujuan ini Pak? Bagaimana? Kalau saat ini menyesuaikan dengan juga keadaan anak, gitu kan, saya dan anak-anak itu juga baru sekitar baru kayaknya 5 ya Ibu, sekitar baru 5. Belum sampai 10 ya Bu. Kalau 10 udah wah tanpa kita udah berjalan bagus Bu. Ini tuh sudah diberi tahu juga masih agak itu, jadi antara 5 mau 6 pun belum nyampe Bu. 5 lah. Itu menurut saya tuh kesiapan mereka dan cara saya untuk mempersiapkan mereka juga ya baru 5 sepertinya Bu. Itu ya. Begitu ya. Ya kalau di angka kisaran 10 berarti masih separuh begitu ya Pak ya, baru 5. Iya. Kalau begitu yang ingin saya tanyakan juga Pak Kareka. Coba Pak Kareka mencari tahu apa kekuatan Pak Kareka dalam mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa? Ya, kan tadi dari 5 ya Bu ya. Saya pengennya tuh nggak harus sampai 10 tapi 7 8 lah itu sudah membuat bagus bagi mereka gitu Bu ya. Dan kekuatan dari saya ya saya tuh sudah semangat Bu. Kalau dari diri saya tuh saya selalu semangat untuk menyiapkan anak-anak untuk membuat anak-anak untuk siap, dan selalu juga dari saya tuh fokus ke anak, membimbing anak. Nah, itu untuk mencoba membimbing anak. Mungkin cara-cara yang lain yang mungkin belum saya atau belum saya lakukan secara optimal itu mungkin ada juga Bu. Tapi dari diri saya kekuatan yang ada pada diri saya tuh saya selalu semangat, selalu membuat anak tuh membimbing anak untuk terus maju gitu Bu. Itu dari diri saya. Iya. Oke, berarti di sini saya melihat semangat Pak Kareka yang sangat luar biasa ini. Seharusnya menjadi contoh ya untuk anak-anak bahwa ketika kita menghadapi mata pelajaran yang dirasa tidak mudah mungkin bagi mereka, kita harus tetap siap dulu dari rumah. Ya, menyiapkan materi serta memiliki semangat. Seperti itu nggih, kekuatan dari Pak Kareka. Nah, kalau kita tahu kekuatan anak-anak, kira-kira apa Pak hambatan atau gangguan yang menghalangi Pak Kareka dalam meraih harapan-harapan ini? Kira-kira apa? Oke, hambatan yang mungkin dialami ya tadi anak mungkin belum tadi karena belum siap kan mungkin terlalu banyak main ya dan dilakukan, kemudian tidak mendengarkan saya secara penuh ya, kesadaran dirinya itu masih kurang. Itu hambatan yang saya alami, dan pengennya tuh saya ada langkahnya gitu, ada apakah saya harus mungkin bisa menyampaikan ulang kembali sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya kepada anak-anak gitu Bu, biar mereka tuh lebih siap lagi, apakah seperti itu. Jadi Ya, sebelumnya saya siapkan, kemudian saya kok jadi terbesit nih Bu, anak-anak bagaimana kalau mereka membuat time schedule sendiri juga, misalnya dari awal ya, mungkin dari awal kita buat kayak kesepakatan, yuk sepakat kita sepakat bahwa minggu pertemuan pertama ini kita belajar, sudah saya buat mind mapping, mereka membuat mind mapping juga, terus kemudian pertemuan ini kamu harus mempelajari ini, siap, kemudian apa yang harus di pelajaran
materi-materi apa yang harus kalian siapkan. Untuk latihan soal juga nanti saya berikan. Kemudian minggu kedua kalian harus mempelajari hari ini, mereka harus siap. Jadi mungkin mereka untuk tahu terlebih dahulu selama 1 bulan, atau kalau terlalu 1 semester terlalu lama, mungkin bisa selama 1 bulan dulu tahu mind mappingnya, mereka tahu targetnya yang akan mereka capai, mereka pelajari itu. Tambah lagi mungkin saya mengingatkan tadi Bu, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya untuk mengingatkan besok pelajari matematika terkait ini ya, materinya yang sudah saya mungkin share bisa kalian pelajari ulang agar besok lebih siap dan lebih aktif di dalam pembelajaran. Itu jadi terbesit di dalam saya Bu. Iya, itu malah secara tidak langsung Bapak sudah menyampaikan rencananya yang luar biasa loh ya. Nah, di sini memang kita perlu ya menyiapkan, tadi saya garis bawahi bahwa kita mencari metode yang lain seperti misalnya membuat mind mapping. Kita tahu bahwa mata pelajaran yang Bapak ampu itu bukan mata pelajaran yang mudah mungkin bagi anak-anak, apalagi untuk diterima oleh mereka. Mendengar namanya saja anak-anak pasti sudah, aduh, mata pelajaran ini gitu ya Pak ya. Nah, untuk menariknya itu dengan cara pembuatan mind mapping, pembuatan time schedule dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan selanjutnya, apa kira-kira Pak ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pak Kareka ini kira-kira? Ya, jelas ukuran keberhasilan dari saya itu jelas keinginannya ya Bu ya, ukuran keberhasilannya anak-anak tadi paham, mengerti, siap, yang jelas tadi siap, kemudian aktif dalam pembelajaran, mengerti, dan akhir goalnya mereka dapat memahami materi yang diberikan, yang sudah saya siapkan untuk langkah kegiatannya, dan saat ada tes atau latihan soal mereka sehingga dapat menyelesaikan permasalahan itu, menyelesaikan masalah soal itu. Iya, untuk menyelesaikan masalah itu berarti targetnya tidak harus selalu baik ya Pak, maksudnya hasilnya yang bagus, yang penting mereka mampu dulu menyelesaikan. Itu Iya, nggih? mampu dulu Iya. menyelesaikan. Nah, apa selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu apa komitmen Pak Kareka terhadap rencana tersebut? Kan otomatis dengan punya komitmen supaya ini bisa berjalan, bisa beriringan, bahkan bisa terlaksana sesuai yang jenengan harapkan. Ya, dari diri saya komitmennya juga tadi yang dari awal saya untuk diri saya sendiri, saya juga harus konsisten ya Bu ya untuk melaksanakan tadi. Saya juga harus membuat manajemen waktu juga, mungkin bukan manajemen waktu tapi manajemen schedule juga untuk anak-anak bahwa yang hari pertama besok kita mengingatkan lagi tadi, membuat keyakinan kelas, kemudian menyiapkan anak tadi untuk membuat mind mapping tadi. Nah, itu harus kita jual gitu ya Bu ya. Itu komitmen saya tuh, komitmennya kita harus lebih semangat lagi untuk membimbing anak dengan konsisten, selalu konsisten menanyakan ke anak. Dengan cara ya tadi saya juga harus membuat catatan-catatan kecil untuk mengingatkan anak tadi ya. Kemudian di dalam bisa saja di dalam pembelajaran untuk meningkatkan semangat anak, kesiapan anak, saya membuat ice breaking. Dimulai di ice breaking dulu biar mereka memperhatikan apa yang saya sampaikan. Ya, luar biasa sekali ya untuk segala komitmen yang telah diberikan oleh Pak Kareka. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah Bapak sampaikan bahwa konsisten dan manajemen waktu itu penting bagi kita, terutama bagi para pendidik ya. Kita itu sebagai contoh bagi anak-anak. Maka bagaimana caranya kita mempunyai semangat serta konsistensi agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian tadi jenengan juga berkata bahwa kita harus selalu juweh mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini saya melihat betapa kita memang seorang guru
bukanlah pekerjaan yang mudah, namun butuh pengorbanan sekaligus kita menjadi among bagi anak-anak. Nah, dari apa yang kita bicarakan hari ini, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari topik kita? Terima kasih Bu. Dari awal tadi ya saya merasakan tadi yang kejengkelan dengan anak-anak kok mereka belum siap, mereka belum aktif seperti itu setelah coaching yang Ibu lakukan sehingga saya tahu oh apa yang harus saya lakukan walaupun saya sudah semangat tetapi kalau memang eh, belum ada langkah yang harus kita lakukan mungkin anak-anak belum dapat berubah. Makanya saya untuk menyiapkan tadi langkah-langkah kegiatan untuk mungkin dekat-dekat ini dan harus segera dilakukan memang itu saya juga tadi membuat schedule juga ya. Oh besok saya untuk hari ini menyampaikan lagi ke anak-anak sehari sebelumnya tadi mungkin bisa melalui grup WhatsApp dengan anak-anak itu mungkin bisa sambil diskusi juga ya di dalam situ. Nah itu yang akan saya lakukan. Langkah pertama menyampaikan itu, mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk besok siap besok pembelajaran ini silakan bisa dipelajari. Kemudian saat di pelaksanaan mengingatkan kembali lagi keyakinan kelasnya, Bu, tadi yang sudah disiapkan, tambah lagi target yang mereka harus laksanakan tadi mind mapping, kalian harus juga bisa membuat target minggu ini selesai ini, minggu ini selesai ini, ataupun bahkan bisa disampaikan di kelas targetnya itu berarti mereka biar bisa tahu Bu, saya tahu anak-anak juga tahu sehingga tidak akan menanyakan Pak ini sudah ini wah, padahal di jurnal kita sudah ada jadi jurnal kelas juga sudah ada tapi untuk lebih mungkin mengingatkan lagi tadi seperti Juhe tadi mungkin bisa dilaksanakan dengan itu jadi anak juga akan tahu itu Bu. Itu langkah-langkah yang segera akan saya lakukan dan tambah lagi tadi ice breaking untuk meningkatkan kesiapan anak itu memang harus saya persiapkan dan saya ingin laksanakan secara konsisten. Yang jelas secara konsisten agar anak tetap dapat aktif dalam pembelajaran. Itu terima kasih. Itu yang keputusan yang akan saya ambil di dalam akhir dekat-dekat ini, Bu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Kareka untuk pertemuan sore ini. Saya pun juga banyak belajar dari Pak Kareka bahwa kita itu harus menjadi orang yang konsisten. Nah, apalagi setelah coaching ini, ternyata memang kita harus selalu siap membuat schedule. Anda semoga selalu menjadi guru yang semangat dan luar biasa. Semoga pertemuan ini berguna ya Pak Kareka. Sampai bertemu kembali. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Salam sehat selalu dan salam untuk anak-anak di sana. Sampai jumpa Pak Karika. Terima kasih Bu. Mohon bantuannya lagi ya. Sampai jumpa Bu. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore.